Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga semuanya hari ini sehat selalu serta dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bertemu kembali dengan Mr. Jun teman-teman. Hari ini kita akan belajar pelajaran matematika. Sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, marilah sama-sama kita membaca basmalah dan doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman, untuk pembelajaran kita hari ini adalah tentang pengukuran panjang dengan satuan baku. Pada KD menentukan hubungan antar satuan panjang meter, sentimeter, dan milimeter, serta menghitung penjumlahan antar satuan panjang ya teman-teman. Tujuan pembelajaran kita hari ini, siswa mampu mendeskripsikan dan menentukan hubungan antar satuan baku untuk panjang yang umumnya digunakan dalam kehidupan sehari-hari ya teman-teman. Jadi tujuannya kita diharapkan bisa menghitung satuan baku untuk panjang ya teman-teman. Ada meter, sentimeter, dan milimeter ya teman-teman. Mari kita lihat apa saja sih alat ukur yang digunakan untuk satuan panjang. Yang pertama adalah penggaris. Penggaris digunakan untuk mengukur panjang garis atau benda-benda lain yang panjangnya kurang dari 1 meter. Nah, teman-teman, jika ingin mengukur benda-benda yang kurangnya 1 meter, kita bisa menggunakan alat ukurnya adalah penggaris ya, teman-teman. Yang kedua adalah meteran pita. Meteran pita digunakan oleh penjahit untuk mengukur panjang kain yang akan dijadikan pakaian. Nah, teman-teman, biasanya para penjahit ini mengukur bahan yang untuk dijadikan baju atau pakaian, mengukurnya atau alat ukurnya itu menggunakan meteran pita ya, teman-teman. Mereka mengukur panjang dan lebarnya menggunakan meteran pita ini, teman-teman. Nah, ini adalah salah satu alat ukur yang biasa kita gunakan ya, ada penggaris dan meteran pita ya teman-teman. Silakan nanti diingat-ingat lagi dan dibaca-baca lagi ya teman-teman. Baik teman-teman, yang berikutnya adalah meteran roll kecil ya teman-teman. Nah, meteran roll kecil ini digunakan oleh tukang kayu untuk mengukur panjang kayu atau ruangan. Nah, meteran roll kecil ini dapat mengukur panjang bendanya hingga 10 meter ya teman-teman. Nah, ini biasanya sering kali kita jumpai apabila kita melihat tukang-tukang yang sedang membenarkan kayu atau ruangan. Dia bisa menggunakan meteran roll kecil ini ya teman-teman. Jadi diperkirakan panjangnya itu hingga 10 meter ya teman-teman. Kemudian yang terakhir ada meteran roll besar ya teman-teman. Jadi meteran roll besar ini digunakan untuk mengukur panjang dan lebar tanah hingga 50 meter teman-teman. Jadi bisa untuk mengukur panjang lapangan sepak bola, panjang lapangan futsal, dan panjang lebar suatu tanah ya teman-teman. Nah, jadi itu adalah alat-alat ukur yang ada di sekitar kita ya teman-teman. Dari yang pertama ada penggaris, yang kedua ada meteran pita, yang ketiga ada meteran roll kecil, dan yang keempat ada meteran roll besar. Nah, itulah adalah alat ukur satuan panjang ya teman-teman, yang biasa kita gunakan sehari-hari ya teman-teman.
Nah, teman-teman, Mister contohkan ya cara mengukur benda, penghapus, dan krayon ya, teman-teman. Benda yang pertama Mister mengukur penghapus. Nah, di sini Mister meletakkan penghapus sejajar dengan angka 0 ya, teman-teman. Kemudian, jadi kita bisa langsung melihat panjang penghapus tersebut adalah 3 cm ya, teman-teman. Kemudian benda yang kedua adalah krayon. Krayon ini Mister juga letakkan pada penggaris, posisinya sejajar dengan angka 0, dan kemudian panjangnya kita lihat sama-sama, yaitu adalah panjangnya 7 cm ya, teman-teman. Nah, jadi cara mengukur benda-benda kecil kita bisa gunakan penggaris ya, teman-teman. Hasil pengukuran panjang benda biasanya dinyatakan dalam satuan panjang ya, teman-teman. Yang pertama ada sentimeter dan yang kedua ada meter. Nah, selain sentimeter dan meter, ada juga satuan panjang milimeter, disimbolkan dengan mm. Hubungan dari ketiga satuan panjang tersebut adalah sebagai berikut ya, teman-teman. Perhatikan tabel berikut. 1 meter sama dengan 100 cm. 1 meter sama dengan 1000 mm. Contohnya, perhatikan. 1 meter sama dengan 100 cm. Jadi 100 cm sama saja 1 meter. 1 meter sama dengan 1000 mm. 1000 mm sama saja 1 meter. 1 cm sama dengan 10 mm. 10 mm sama dengan 1 cm ya, teman-teman. Nah, ini adalah tabel atau mengubah dari meter, sentimeter ke milimeter ya, teman-teman. Baik, teman-teman, kita perhatikan contohnya ya. Yang pertama di sana ada 4 meter sama dengan titik-titik sentimeter. Langkahnya 1 meter sama dengan 100 cm. Maka 4 dikali 100 sama dengan 400. Jadi 4 meter sama dengan 400 cm. Contoh lain ya, teman-teman, perhatikan. 2 cm titik-titik milimeter. Langkahnya 1 cm sama dengan 10 mm. Maka 2 dikali 10 sama dengan 20 ya, teman-teman. Jadi 2 cm sama dengan 20. Kemudian contoh berikutnya 300 cm sama dengan titik-titik meter. Langkahnya 100 cm sama dengan 1 meter. Maka 300 dibagi 100 sama dengan 3. Jadi 300 cm sama dengan 3 meter ya, teman-teman. Kemudian contoh berikutnya 1200 cm titik-titik meter. Langkahnya 100 cm sama dengan 1 meter. Maka 1200 dibagi 100 sama dengan 12. Jadi 1200 cm sama dengan 12 meter. Dan berikutnya, pengukuran panjang bisa juga digunakan untuk mengukur tinggi badan ya, teman-teman. Misalnya, tinggi badan Denny 135 cm. Tinggi badan Denny dapat dinyatakan 135 cm sama dengan 100 cm ditambah 35 cm sama dengan 1 m ditambah 35 cm. Jadi tinggi badan Denny adalah 1 meter 35 cm. Contoh lain, 1 meter 70 cm sama dengan 1 meter ditambah 70 cm
Nah, 1 meternya kita rubah ke sentimeter ya teman-teman, jadi 100. Maka 100 ditambah 70, hasilnya adalah 170 ya teman-teman. Alhamdulillahirabbil alamin. Pelajaran kita hari ini telah selesai dilaksanakan. Semoga pelajaran kita hari ini dapat bermanfaat untuk diri kita dan semuanya. Terima kasih teman-teman. Saya tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman.